Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waliani dengan nilai 1144020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang two direction if menggunakan W3 School. Nah, langsung saja saya mulai yang pertama. Nah, di sini ada direction if. Nah, di mana untuk elemen HTML itu tergantung pada kondisi divu dengan direktif daripada dengan JavaScript biasa if. Nah, dengan foo kita cukup menulis if statement langsung di elemen HTML yang ingin kita buat secara kondisional. Nah, selanjutnya itu rendering bersyarat itu. Nah, rendering bersyarat itu dilakukan dengan menggunakan arahan dan if, else if, dan else. Nah, rendering bersyarat adalah ketika elemen HTML dibuat hanya jika suatu kondisi benar, yaitu membuat teks seperti in stock jika variabelnya true, atau not in stock jika variabelnya itu false. Nah, di sini ada contoh, langsung kita coba. Oke, nah di sini sudah terbuat contohnya. Di sini di mana if-nya type write in stock apabila in stock maka hasilnya adalah in stock. Apabila else maka not in stock. Untuk nah ini if type write in stock. Nah ini jika type write in stock bernilai true, maka tampilan paragrafnya itu in stock. Nah di sini in stock karena bernilai true. Nah apabila false maka untuk tampilan paragrafnya itu not in true. Nah, di sini saya ganti type write in stocknya menjadi false, maka untuk hasil paragrafnya itu menjadi not in true. Di sini juga kita bisa mengganti untuk backgroundnya. Di sini kan ada light green. Saya akan membuatnya menjadi blue. Maka background dari tulisan itu menjadi warna biru. Next itu kondisi kondisi atau if statement adalah sesuatu yang salah atau true false. Nah, kondisi seringkali merupakan pemeriksaan perbandingan antara dua nilai seperti pada contoh sebelumnya untuk melihat apakah satu nilai lebih besar dari yang lain. Nah,
Kondisi menggunakan operator perbandingan seperti uh, or untuk melakukan pemeriksaan semacam itu. Nah, pemeriksaan perbandingan juga dapat dikombinasikan dengan operasi logis seperti atau. Kita menggunakan Nah, di sini ada contoh itu gunakan pemeriksaan perbandingan untuk memutuskan apakah akan menulis tersedia atau tidak tersedia tergantung pada mesin, tergantung pada jumlah mesin klik yang disimpan. Nah, langsung saja. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau sebelumnya di typewrite code, sebelumnya adalah typewrite stop sama dengan true, maka di sini adalah typewrite count. Itu sama dengan 3. Nah, kondisi yang dievaluasi di sini adalah kondisi uh, if typewrite count atau evaluasi ekspresi perbandingan. Untuk sebelumnya itu evaluasi langsung nilai dari boolean. Nah, untuk hasilnya di sini true karena lebih dari 0. Karena uh, typewriter count itu sama dengan 3 dan lebih dari 0. Nah, apabila di sini saya ganti menjadi -1, maka untuk hasil outputnya itu not in stock atau false. Karena di sini if typewrite count itu harus lebih dari 0 untuk mendapatkan nilai true. Nah, apabila kurang dari 0, maka untuk hasilnya adalah false atau not in stock. Ini. Selanjutnya adalah direktif untuk rendering bersyarat. Nah, di sini ada beberapa arahan di mana if itu dapat digunakan sendiri atau dengan dan atau. Nah, jika kondisi di dalamnya true atau tidak diperbandingkan else, else. Nah, untuk else if itu harus digunakan setelah atau lainnya. Jika kondisi di dalamnya true atau yang dalam setelahnya tidak dipertimbangkan, seperti if, else if, dan else. Yang ketiga adalah else. Nah, bagian ini akan terjadi jika bagian pertama dari pernyataan if itu salah. Harus ditempatkan di bagian posisi paling akhir pernyataan if setelah dan. Nah, contohnya di sini if, else if. Nah, untuk contoh dari ketiganya itu ada pada contoh ini. Nah, pada contoh ini itu berbeda dengan contoh yang pertama dan kedua tadi. Pada contoh ketiga ini itu menggunakan ketiganya, yaitu typewriter count, typewrite count lebih dari 3, typewrite count lebih dari 0 tapi kurang dari atau sama dengan 3, dan typewriter count kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di mana di sini itu apabila typewriter count lebih dari 3, maka untuk pesannya itu adalah in stock. Nah, apabila typewriter count
lebih dari 0 tapi kurang dari atau sama dengan 3, maka untuk hasil outputnya itu sama dengan very few left. Nah, namun apabila typewriter count kurang dari atau sama dengan 0, maka hasil outputnya adalah not in stock. Secara sederhana itu bisa dianalogikan seperti apakah typewriter count itu lebih dari 3. Apabila iya, maka tampilannya in stock. Nah, apabila tidak, maka kan dicek lagi apakah typewriter count itu uh, lebih dari 0. Nah, apabila lebih dari 0, maka tampilannya adalah very few left. Nah, apabila tidak, maka tampilannya akan not in stock. Nah, di sini adalah typewriter count-nya sama dengan 3. Sehingga hasilnya itu very few left. Karena uh, pada typewriter count lebih dari 0 itu bernilai true. Namun bernilai false pada typewriter count lebih dari 3 karena typewriter count-nya sama dengan 3, tidak lebih dari 3. Nah, apabila di sini saya ganti menjadi 0, maka hasilnya adalah not in stock karena bernilai false. Selanjutnya menggunakan nilai pengembalian dari fungsi. Nah, contohnya di sini jika teks tertentu berisi kata bisa buat teks P dengan pesan yang sesuai, metode include adalah metode JavaScript asli yang memeriksa apakah teks berisi kata-kata tertentu. Nah, langsung kita lihat contohnya. Nah, di sini untuk outputnya the text include the word pizza. Nah, di sini ada kata pizza pada teksnya. I like taco, pizza, Thai beef salad, soup, and sajian. Sehingga ada kata pizza, sehingga hasilnya itu true. Dan hasil outputnya adalah the text include the word pizza. Nah, apabila di sini saya hapus kata pizza, maka untuk hasil outputnya the word pizza is not found in the text. Apabila saya mengganti kata yang dicari, misal saya ganti dengan echo. Oke. Sehingga hasil outputnya itu bukan lagi pizza, tapi yang dicari di sini adalah taco. Sehingga taco itu ada pada teks dan bernilai true. Oke. Selanjutnya contoh data fiturnya untuk menunjukkan bahwa juga dapat membuat teks lain. Jika teks tertentu seperti pizza, tag dengan pizza dan teks dengan pesan metode include adalah metode JavaScript. Ini sama yang sebelumnya. Terus sebelumnya bisa berita atau tidak satupun dari kata ini. Teks yang berbeda. Kita coba langsung. Remove pizza from the text. Seperti include the food. Apabila pada teksnya saya hapus pizza.
Oh, di sini itu pilihannya ada banyak, ada burrito, Thai beef salad, coleslaw, dan Cajun, serta pizza. Apabila saya menghapus satu, maka yang akan muncul adalah gambar lain. Burrito. Apabila saya menghapus burrito, the word with or burrito are not found in the text, maka tidak ada gambar apapun yang muncul karena pada teks saya menghapus burrito dan pizza. The word untuk the word burrito but not pizza. Next. Oke, mungkin itu saja untuk video dari gue, Fikir. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.